Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum qu anfusakum wa ahlikum nara. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kembali kita sama-sama melanjutkan pembicaraan kita. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui nantinya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pula amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Mu'allif rahimahullah berkata, fa'lam annal abda idza kana sahihan kawiyan fal khawfu aula bih wa idza marida wa da'afa la siyama idza asyrafa al-akhirah farraja aula bih. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya seorang hamba itu idza kana sahihan, apabila ia di masa sihat, masa kuat, awak sihat, kuat, masih anom lagi, begawi nyaman, semua masih tenaga, masih kuat. Nah, apa yang akan ia kerjakan, apa yang akan ia perbuat, maka orang seperti ini, kata beliau, fal khaufu aula bih, maka rasa takutnya di dalam hati itu lebih besar daripada harapnya kepada Allah. Fal khaufu aula bih, maka hendaklah ia tanamkan di hatinya takut kepada Allah itu terlebih besar daripada rajanya. Arti raja itu mengharap rahmat dan keampunan Allah. Namun sebaliknya, wa idza marida wa da'ufa, apabila ia sudah sakit-sakitan, tenaga sudah berkurang, ya Bu, awak sudah pina nampak, nah sadang-sadangnya garing, tambah lagi usia, lebih-lebih lagi masalah akhirat banyak tertinggalkan. Idza asyrafa al-akhirah, masalah agama pun banyak terabaikan. Farraja aula bih, maka harap kepada Allah ini lebih besar daripada khaufnya. Nah ini, jadi kalau kita ini memang sudah dapat dikawal lagi, nah itu nampak banyak raja kepada Allah, mengharap ampunan Allah. Nah jadi dua ini harus ada pada kita. Tapi kalau waktu sihat, kuat, itu banyak khauf. Karena mana? Dengan khauf ini, takutan kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Takutan benar kalau Allah Subhanahu wa taala kadang menerima amal ibadah kita, itu akan menjadi binting kita daripada maksiat kepada Allah. Ini waktu sihat, waktu kuat. Tapi kalau sudah sakit, sudah garing, itu pian banyaki rajanya, harapnya kepada Allah. Mengakui kita ini kelemahan kita, kekurangan kita,
amal ibadah kita merasa benar kada sebanding dengan umur yang Allah berikan kepada kita, tidak sebanding dengan nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang diberikan Allah, dinilai dengan ibadah kita. Nah, banyak kali kita mengakui kesalahan kita, lalu kita mengharap kepada Allah agar semua itu diampuni oleh Allah. Raja kita ganali. Apalagi misalnya umpamanya lah, nang bahasa kasarnya kan bila sudah masuk ICU, ya lah, masuk rumah sakit sudah obat sudah kadapati mapan lagi. Nih, macam-macam obat sudah tatap penyakitnya kada ada ampi-ampinya. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Ini pasti akan kita alami. Nah, maka disitulah ulama menganjurkan perbanyaklah kita membaca surah Ikhlas. Banyaki surah Ikhlas kita baca. Yang kedua, jangan lupa kita baca yaitu apa yang diamalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perikan. Nah, apa bacaan sini nih? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi di situ boy, jangan tak salah. Muntah salah tak baca kuntum dia anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini. Kita mengaku banyak kita ini termasuk orang yang zalim. Jadi kita ini termasuk orang yang zalim. Apa zalim? Zalim banyak menyia-nyiakan nikmat Allah, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan kebaikan Allah. Kita akui banyak bacaan itu. Lalu ujar ulama di dalam kitab I'amah itu baca sekurang-kurangnya 41 kali sehari itu. Nah, 41 kali baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di hati kita pulang banyaki raja, banyaki harap, yakin akan di hati kita Allah mengampuni dosa kita, Allah menerima ibadah kita walaupun kita ini kada sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Nah, tapi rahmat Allah lebih besar. Nah, di sini pian bila sudah sakit-sakitan, sudah garing, awak lemah, akhirat kurang, parraja'u aula, maka raja mengharap ampunan Allah itu lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah. Nah, ini kalau sudah sakitnya itu semakin bertambah. Ini para ulama. Kama sami'tul ulama, sebagaimana aku dengar di sini perkataan para ulama, yaquluna, mereka mengatakan seperti itu. Walidzalika lamma ruya anna Allah Subhanahu wa taala yaqulu, karena itulah tatkala diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudus ini, ana inda al muqassirina qulubuhum min makhafati. Jadi ana indal munkasirati qulubuhum min makhafati. Jadi aku ini ujar Allah indal munkasirah, itu di samping di sisi orang yang pecah oleh hatinya. Pecah ini kan yang hancur nih hatinya daripada takutnya kepadaku. Artinya orang nih yang ibadah di muka tuh hancur lebur nih saking takutnya kepada Allah terhadap dosa, kesalahan, ialah keburukan yang ia kerjakan di masa lampau, di masa lalu, di masa lewat. Ilalah hatinya ini rasanya apa ya hancur nih karena mengakui kesalahannya. Itu adalah khauf nih, takutnya kepada Allah. Nah, payasiru raja'u awlabi fi dzalikal waqti lin kisari qalbihi wa khaufihi, maka jadilah rajanya pada saat itu lebih utama karena pecah hatinya dan takutnya kepada Allah. Nah, zaman nasihati wal quwati wal inkar. Jadi kita ini apabila waktu kita umpamanya di waktu sihat, waktu kuat, waktu kawa, segala-galanya banyaki takut kepada Allah. Tapi pada saat kita ini sudah tidak berdaya lagi, tidak ada apanya, maka jangan lagi munya kawa bulati aja lagi.
raja ini, jangan ada lagi rasa takut kepada Allah. Khaufnya ini jangan ada lagi, maka isilah dengan raja, mengharap ampunan Allah. Nah itu kalau sudah pada seperti itu. Nah walidzalika, namun kan kita ini jakanya kawa ini tetap dua nih, khauf dan raja ini jakai bertimbangan itu dulu sama nih pada 50. Nah, jangan ibarat burung tuh tarabang kan sayapnya nih sama ya kiri kanan, khauf dan raja ini. Nah kayak itu. Waruya walidzalika qilan. Karena ini dikata orang lawuzina khauful mu'mini wa rajahu laqtadalah. Andai kata ditimbang takutnya seorang mukmin dan harapnya kepada Allah, niscaya sama timbangannya. Ini waktu sihat. Nah, sama timbangannya nih. Jangan lebih, jangan manang dulu. Tapi sudah garing tadi banyaki raja, kurangi khauf. Tapi kalau waktu sihat banyaki sidin apa? Banyaki khauf, kurangi raja. Waruya anna aliyan karamallahu wajhah yaqulu li ba'di waladihi. Dan diriwayatkan orang bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah qala li ba'di waladihi. Beliau berkata bagi sebagian anak beliau, ya'iduhu, yang memberikan nasihat beliau kepada anaknya. Jadi nasihat Ali karamallahu wajhah, ujirsin ya bunayya khafillaha khaufan tara annaka law ataitahu bihasanati ahlil ardi lam yataqabbalha minka. Wahai anakku, takutlah olehmu akan Allah, akan sebagai takut tara yang kamu yakini. Tara ini kan kamu yakini, annaka bahwasanya engkau, law ataitahu, jikalau engkau datang menghadap Allah bihasanati ahlil ardi, dengan kebaikan seluruh penghuni bumi. Artinya kebaikanmu itu laksana kebaikan yang ada di dunia ini, kayak penghuni bumi ini ada pada ikam. Nah, lam yataqabbalha minka, niscaya tidak menerima Allah akan itu hasanat daripadamu. Artinya apa ya? Takutannya ini kalau kebaikan kita ini kada diterima Allah. Jadi takutannya kalau dosa kita tidak diampuni Allah. Takutannya kalau kita mati su'ul khatimah, mati kada beriman. Na'udzubillah. Jadi ini banyak benar baik kita harus tanamkan nanti kita takut amal kita kada diterima oleh Allah semalam, takut kalau dosa kita ini kada diampuni oleh Allah, takut kalau kita ini mati su'ul khatimah. Karena banyak kali sekarang cerita-cerita ulama itu, orang yang begitu salehnya, begitu arif billahnya, kisah kayak Balkham kan, itu nambah abid bersisa lah. Kayak kisah itu kan seorang ulama begitu banyaknya punya murid, berapa 6.000 punya murid itu. Kawa tarabang pulang di udara, kawa berjalan di atas awan, kemudian pulang sidin pun kawa melihat aras. Waktu duduk di penyembayangan itu dua asin pengabulan, tapi ternyata matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi kalau kita melihat disitulah ujian manusia ini besar lian. Makanya kan ada kata-kata Arab itu ahlakan nasu dinar wa dirham. Yang menghancurkan manusia ini adalah fulus, dinar dan dirham. Itu lagi bahari deh. Harta, tahta, wanita, 3 T ini sangat berbahaya, dan ini yang paling membahayakan. Ini lagi bahari sudah. Coba nih kita baca sejarah ini kan, makanya kalau orang-orang ingin mengerti agama, mengerti kehidupan ini, sejarah bahari, banyak baca sejarah. Coba kita lihat bagaimana di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pertama nih, Khalifah pertama, mustahid mutlak. Itu hanya Imam Syafi'i. Di masa beliau itu, ketika beliau memerintahkan kepada bala tentara untuk menghancurkan, menyerang kerajaan Romawi. Romawi itu kan Romawi kan. Kebetulan pada itu pasukan beliau ini kalah, dan banyak sekali tentara beliau ini, sahabat beliau ini ditawan. Ada mengatakan 20 lebih yang ditawan nih, yang hidup-hidup ditawan oleh Raja Romawi. Nah lalu pada saat ditawan ini, mereka ini kan
orang-orang ditawan itu pian kada segan-segan lagi langsung dipancung dihukum mati. Cuma keistimewaan Raja kepintaran Raja Umawi ini lalu dikumpulkanlah di alun-alun, dihadirkan semua di hadapan rakyatnya oleh Raja Romawi ini. Nah, lalu pertama kali dibawalah ke alun-alun salah seorang sahabat Umar bin Abdul Aziz ini untuk dihukum pancung. Nah, ini pian. Pada saat hendak dipancung itu ditawari dulu. Tawari. Ikam hakunlah memeluk agama kami. Hakunlah ikam masuk ke dalam agama kami. Bila ikam hakun menyembah berhala seperti kami, patung, ikam kami berikan jabatan, ialah harta benda, kedudukan. Pendeknya, engkau akan kami jadikan seorang yang, anggaplah orang yang punya kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, apapun yang kamu inginkan, wanita, ya tadi namanya 3T tadi, akan kami berikan. Dengan catatan, kamu harus melepaskan Islam. Bila kamu tidak mau melepaskan agama Islam, kami akan pancung, langsung kami tebas lehermu. Maka siap sudah nih, Al-Bujuni siap sudah. Siap sudah untuk menunggu perintah. Bayangkan kita, Masya Allah. Nah, di sini kan antara iman dan kematian. Kita ini maaflah. Jadi kada gampangan perjuangan nih. Nah, apa jawab laki-laki dari sahabat daripada Umar bin Abdul Aziz ini? La abi'ul akhirah bid dunya. La abi'ul akhirah bid dunya. Aku tidak akan menjual agama. Aku tidak akan menjual akhirat dengan nilai dunia. Artinya aku tidak akan menjual agama demi jabatan, demi pangkat, demi harta, macam-macam. Nah, tegas menjawab. Maka akhirnya sini pancung orang, tebas orang leher sini nih menggelinding, terbang leher sini nih berputar. Dia putar sambil mengata Rabbi Allah. Apa kata sini? Leher yang putus tadi berkata. Apa kata-katanya? Kata-katanya adalah yaitu ayat yang berbunyi nang kisah nang padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu nanti katakannya kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik padkhuli fi ibadi padkhuli jannati. Itu nanti ucapkannya putar 3 kali lalu langsung senyum. Sarik pulang aja nih. 3 kali mata. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik wadkhuli fi jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nanti ucapnya sarik benar. Raja disarik benar. Tangkap pulang, bawa pulang yang kedua nih. Imbah bawa tawari pulang. Ikam hakunlah memeluk agama kami, masuk ke dalam agama kami dan engkau melepaskan Islam. Bila engkau melepaskan Islam, engkau kami berikan jabatan, kami berikan kedudukan, kami berikan harta benda, apa yang kamu inginkan kami siap berikan. Tapi kamu harus melepaskan Islam. Ia pun menjawab, la abiul akhirah bid dunya. La abiud din bid dunya. Aku tidak menjual agama dengan dunia. Ini tegas. Timpas pulang, paget pulang, berputar pulang, mengata pulang seperti kata Rabbirji'uni. Itu pulang ucapnya. Nanti ucapnya ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbik. Itu juga nanti ucapnya putar pulang 2 kali sampai akhirnya bersatu betatai dan 2 di kapalannya. Meninggallah dengan mati syahid. 2 ada. Nah, akhirnya ambil lagi seekong. Ujar raja ini ambil lagi, sarik, tangkap pulang sahabat nih, Umar ini nang ketiga. Nang ketiga ini tawari,
ditawari, ikam hakunlah memeluk agama kami. Bila ikam kada hakun memeluk agama kami, lepaskan Islam, engkau akan kami potong lehermu, bulumu itu lehermu seperti temanmu yang berdua tadi. Ternyata yang ketiga ini ucap, aku akan melepaskan Islam. Nah, aku akan keluar Islam. Aku akan melepaskan Islam. Nah, ini hati-hatinya demi dunia. Lalu imbah itu ujian penasihat raja ini. Kaina dulu kita pikirkan nih. Wahai raja, inya ini bakawan samuak saliur, sahabat berperang. Ternyata tahu-tahu langsung melepaskan, langsung berpindah. Kita jangan dulu, harus kita coba dulu ini. Bujur kadainya berpindah, musianya berdusta. Lalu disuruh membunuh kawan. Hadapakan yang lain nih, yang tatawan tadi disuruh bunuh, pas hakun pulang membunuh. Kawan dibunuhnya pulang oleh yang ketiga tadi. Sahabat yang lainnya tatawan nih, hak rela dibunuhnya asal selamat. Pas kawan ini mati di tangan inya. Nah, ujar aja, yuk kita sudah julungi aja jabatan, julungi aja. Jangan penasihat aja nang Romawi ini, jangan dulu. Pikirkan dulu wahai raja. Nang ini nih kawan nih, mun kawan itu rela memakan, membunuh kawan sendiri, kawannya aja hakut dibunuhnya, apa lagi kita kada kawan ini? Ini apa ya? Kada kawan diulah nang ini oleh patokan menggunting dalam lipatan. Kawan aja jadi tumbal hakun dianya. Nah, sudah akhirnya apa? Bunuh. Maka akhirnya dibunuhlah berami-rami nang tiga tadi. Maka matinya naudzubillah mati dalam keadaan kafir. Nah, di sini nih pian apa ya, cobaan dunia ini. Ya, kita ini hati-hati. Ahlakan nas dinar wa dirham. Kebanyakan manusia itu yang binasa gara-gara adul. Ada uang urusan lancar, ada fulus, laulal fulus lah lekatin nupus jar. Kalau kada berduit maka terkekang akan terbinasalah nafsu. Nah, ini hati-hati kan. Padahal hingga mana ada yang namanya dunia ini. Dunia ini wamal hayatud dunya illa mataul gurur, kata Allah. Tidaklah ada kesenangan dunia ini yang mataul, kesenangan yang hanya sementara, menipu, senda gurau. Karena mestinya kita kada usah ngali je pian leh nukari uang saikong na sakilo. Masaki kan apakah? Pertanyaannya, talahlah sulangan sekilo tah. Ya, paling-paling 2-3 himpil kanyang sudah parut. Yalah nasi pun juga. Nah, berarti apa? Nafsu kita ini ada batasannya. Nikmatnya ini kan ada batasannya juga. Makanan itu kan dengan nikmat itu ada batasannya. Dunia ini berapa kadar kita ini, umpamanya lah 2 piring lah atau 3 piring lah, ibarat sapi itu kan paling-palingnya 10 cucuk lah. Cobanya hantam 100 cucuknya. Ibarat iwak tadi, jadi nikmatnya ini ada batasnya, sedikitannya. Cuma yang sedikit ini manusia ini harus habis maramu jakanya macam ni lau anna libni adam wadiyani min zahabin. Andai kata anak Adam itu 2 jurang berisi emas, 2 gunung berisi emas, niscaya mencari nangka 3. Berisi 3 hendak 4, berisi 4 hendak 5. Berisi 5 ada habis-habisnya nafsu kita ini, sehingga apabila sudah disumpal mulutnya dengan tanah. Nah, di sini kita diiktibar. Nah, maka dari itulah hati-hati dengan yang namanya nafsu. Hati-hati dengan yang namanya cobaan dunia ini. Jadi lahwun, dunia adalah canda gurau, tapi adalah halawah. Jadi uji Al-Ghazali mengatakan dunia ini laksana begini. Dunia ini bila utamsilkan laksana ibaratnya itu makanan halwa. Halwa itu manis. Manis kan halwa. Manis, hijau pulang, dalamnya diisi racun. Lalu disuguhkan kepada 2 orang laki-laki. 1 orang laki-laki ini diberikan oleh yang membuat tadi, hati-hatilah tuh di dalamnya ada racun. Nah, sedangkan yang 1 tadi kada tahu dalamnya itu racun. Suguhkan naik. Yang tahu pada racun itu jangankan memakan, manjilat dia kada ini. Kenapa? Karena di dalamnya racun dan efeknya akan membawa kepada
bahaya kematian. Dahakunnya mengasani, menjerit ke dahakun. Kenapa? Dalamnya racun. Sedangkan nangkar tahu ini apa? Hantuk terus. Sikat aja. Imbahnya apa? Najiun dia itu. Itu hakikat dunia. Jadi bagi orang yang Allah bukakan makrifat, orang yang Allah bukakan pandangan batinnya, hakikat dunia ini biasa-biasa. Artinya mengerti apa hakikat dunia nih. Kenikmatnya itu sementara, kesenangannya itu nampak berbahaya. Kalau ini kada sadar kita, tapi kada salah disalahkan kita ke jalan dunia, cuma dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal, kemudian kita gunakan dengan jalan yang halal pulang. Karena kan ditanya, seseorang itu tidak akan jatuh ke dalam api neraka kecuali ditanya beberapa hal. Pertama tentang umur. Allah tanyakan kepada kita nih, berapa umur kita diberikan Allah Ta'ala, banyak kebaikankah atau keburukannya. Kemudian tentang masalah rezeki, di mana tak ulih apabila jalan halal, kemudian ke mana menggunakan pulang. Nah itu tanya Tuhan juga. Amun jalannya halal, caranya nak ada baik, bahaya juga. Apalagi jalannya kada baik. Yalah. Jalannya sudah kada baik, kada petang baik. Mun jalannya sudah nak kada halal, walaupun disedekahkan, diulah masjid, tempat ibadah, tapi jalannya sudah kada halal, tidak akan membawa kebaikan. Karena keburukan itu tidak akan dapat menghapus daripada keburukan. Yalah. Nah makanya ini kalau kita melihatlah di dalam makam warak tuh, itu adanya namanya makam warak atau yang namanya qanaah. Di situ diceritakan bahwa orang yang sedikit amalnya, karena kun waraan, jadikan dari kamu orang yang warak. Sekalipun kamu itu amalnya kada banyak, itu bisa terlebih baik daripada orang yang amalnya baik tapi kada warak. Nah arti warak apa nih? Warak itu dua macam. Ada warak am, ada warak khas. Ada warak zahir, ada warak batin. Warak zahir adalah orang ini apik memelihara batang tubuhnya daripada yang diharamkan oleh Allah. Makanannya, minumannya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, matanya, semua jahirnya dipelihara, jangan sampai jatuh maksiat kepada Allah. Itu warak zahir, terutama masalah makanan. Karena di makanan inilah yang mengakibatkan hati akan binasa, hati akan mati. Nah lalu ujar ulama nih, man adkhala jawfahu luqbatan minal haram lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Orang yang bersengaja memasukkan ke dalam mulutnya sasuap nasi dari yang haram, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya 40 malam. Berarti 40 hari. Nang sasuap nasi itu apalagi napa? Batang tubuhnya besar daripada yang haram, Allah tidak akan masuk surga. Tidak akan mencium bau surga orang yang tubuhnya besar daripada harta yang haram. Nah, kita hati-hati dari zaman lah. Ini sudah fitnah semua. Jadi semua cobaan kita ini bermacam-macam ujian. Cuma kan kita ini kada kawa madahkan orang usianu aja. Kita maaf muninya kawa kita jangan membaca orang lain. Introspeksi diri kita aja. Terkadang kita ini tujuh menilai orang lain ini. Tapi jangannya kita mungkin bisa parah lagi. Karena basi anu itu kan mungkin itu pejabat ini misalnya. Kita mumpung kita kadir pejabat musuh kita jadi bisa parah pada sidin lagi. Tamsilnya nah. Ya kita dilah umpamanya kita jangan menilai orang lain, tapi andai kata kita di situ kayak apa? Nah, jadi kita nama introspeksi diri kita aja. Artinya kita ini alhamdulillah tidak seperti itu. Cuma jangan kita menilai orang lain. Nilai diri kita dari kan andai kata aku bisa parah lagi pada sidin contoh kayak itu. Lalu hati kita ini kadang menganggap diri kita ini lebih baik pada orang itu. Nah, ini karena menjadi kada baik. Yang ini warak nih, itu warak jahil. Nah, adapun warak batin itu adalah orang ini memelihara hatinya daripada lalai atau lupa kepada Allah. Itu warak batin. Nah kita ini harusnya lah warak zahir. Supaya warak zahir ini dapat menjaga diri kita ini supaya ibadah kita baik, ibadah kita nyaman, beramal nyaman, ibadah nyaman. Biasanya kenapa pernah kulir beribadah, kulir beramal, sambahyang kancak tahajud. Orang sambahyang tahajud, sidin sambahyang tahajud. Membaca Quran kita matang antuk, hadir di masjid, di mamayurang. Berat hati baik salat berjamaah kalau peti handak
kemudian lawan dunia tamak, lawan orang panyarikan, bersedekah kada hendak, berarti hati kita itu berpenyakit. Nah, penyakit hati kita berisi barangkalinya ini banyak dosa, wa imma dosa tadi kan macam-macam lagi kita. Itu nang wajib kita taubati kepada Allah. Nah, takutan mana kita nih kalau Allah kada mengampuni dosa kita. Kalau Allah kada mengampuni kesalahan kita, akan bagaimanakah diri kita? Makanya wah ini kan kita nih sudah tahu dah bahwa manusia di akhir zaman ini sudah tanda kiamat itu ya Nabi min alamati sa'ah mautul fajah. Tanda kiamat itu adalah salah satu ciri kiamat di akhir zaman ini mautul fajah, banyaknya orang yang mati takajud. Ya kita nih Bapak Iwan kata takajud lah. Masalah penyakit asbabnya itu macam-macam kan wah ini adalah nang tren mereka COVID punya. Itu asbab aja secara hakikat asbab itu kada memberi bekas. Ini disaikat kan? Maka kita ini hati-hati juga jangan sampai di zaman akhir zaman ini takutan lawan COVID lalu lupa lawan Tuhan bahaya. Sampai lupa dengan arti hakikat tauhid berbahaya. Etikat kita dan ilmu tauhid itu 4 kalau di antaranya apa? Ini dia tanah 4 nih. Pertama, Allah taksira li syai'in minal kainat bi quwwatihi. Tidak ada yang memberi bekas daripada kainat di alam ini dengan kuat yang Allah jadikan padanya kainat. Contoh apa? Kuatnya, contoh nasi kekuatannya apa? Jadikan Tuhan mengenyangkan. Banyu kekuatannya apa? Menghilangkan haus. Api kekuatannya menghanguskan. Lading kekuatannya atau misalnya penyakit COVID ini nih. Virus kekuatannya menghancurkan, menyerang kepada paru-paru misalnya, itu secara kekuatan pun Allah itu namanya secara hakikat kada memberi bekas. Kalau barang siapa orang yang beriktikad dengan kekuatan itu memberi bekas, orang ini hukumnya fasik dosa besar. Barangkalinya orang kada percaya lawan mukjizat kena. Jadi orang yang berkeyakinan dengan kekuatan di alam ini dapat memberi bekas yang Allah jadikan pada sesuatu benda tadi, maka orang ini hukumnya fasik dosa besar. Bila kita berkeyakinan di COVID itu dengan kekuatannya dijadikan Allah Ta'ala dapat memikirkan penyakit, maka itu hukumnya orang ini fasik dosa besar. Yang kedua, Allah taksira li syai'in minal kainat bi tabihi. Tidak ada di alam ini yang memberi bekas dengan tabiatnya atau dengan zatnya. Apalagi sampai beritikat COVID-nya itu nang mematikan orang, hukumnya murtad. Kada gampangan lagi itu. Kalau beritikat banyu itu dapat menghilangkan haus, nasi itu dapat mengenyangkan dengan tabiatnya atau dengan zatnya, api itu dapat menghanguskan dengan zatnya tabiatnya, fakat kepala kafir hukumnya kada dibedanya dengan orang-orang. Dan ini termasuk orang min ahlin nar, kekal dalam neraka adian. Nah, ini hati-hati nih pada belajar tauhid. Cuma kan tadi tabiat kita nih main kaji ilmu tauhid itu hati-hati itu ya tinggal kita wajib seperti itu. Jadi jangan sampai kita takut kepada makhluk lupa kepada Khaliknya. Makanya zikir itu kita ingatkanlah la ilaha illallah di hati kita jadikan la khalika illallah. Tidak ada yang menciptakan nang menjadikan di alam kecuali Allah. Berarti semua ciptaan Tuhan. Semua hanya nang apa ciptaan Tuhan. Hikmahnya kita ambil. Jangan memandang musibahnya. Pandanglah hikmah dalam musibah itu. Itu orang yang punya makrifat kepada Allah. Makanya dalam kitab hikam itu kan, waman ukal ata huwa ainul ata. Ketika Allah Ta'ala kadang mengabulkan hajat kita, ketika Allah tidak memberi permintaan kita, itu secara hakikat adalah pemberian Allah kepada kita. Sebagai hikayat terakhir nih, kita terkadang ingin sesuatu ini tapi kadang dikabulkan Tuhan, malah nak lain nih. Nah, ini hakikatnya adalah kebaikan Allah untuk kita sendiri. Kan ada cerita itu kan secara singkat nih, seorang nang kaya raya dalam Ihya Ulumuddin nih, sugih sih ini punya binatang ternak 3, kambing, sapi, lawan apa? Anjing nih, 3 macam nih. Lalu nak tiga-tiganya ini pian pada saat 2-3 malam berturut-turut mati dihantam oleh serigala. Lapor anak buah nih, ujirin khair, alhamdulillah khair, baik ujirin. Alhamdulillah mati kambing baik ujirin. Mati sapi, mati alhamdulillah baik. Mati ayam baik pula, bahkan mati nang serigala anjing baik ya. Jadi nang kuitan nang anak bini anaknya saling apa pian nih abahnya. Kayak itu orang sakit hati mati habis harta dihantamnya serigala, sidin sanangnya kuring di sidin malah khair sidin baik.
Balas sini baca asa an tuhibba syai'an bahwa syarrul lakum. Barangkali yang kita cintai itu menjadi keburukan untuk kita. Dan barangkalinya yang kita benci itu kebaikan untuk kita. Mati hayam, mati itik, mati binatang ternak ambil uang itu kebaikan untuk kita. Ini musibah bencana Tuhan. Nah, akhirnya apa? Suatu malam lalulah gerombolan perampok. Perampok ini kan ada gampangan, inya bilanya merampok naik ke rumah itu bukan saja hartanya, orangnya jadi bunuhnya. Masuk melewati benua kampung itu, kebetulan kampung itu kan bukan perampok bahaya itu mencari orang yang sugih ini, bila ada bunyi hayam, bunyi itik, bunyi kambing, berarti rumah itu sugih gitu. Kebetulan di kampung itu adidela lalu bunyi ini. Bahaya bukan senang perampok ini, miskin kampung ini kita lewati aja. Menyebelah kampung, di sebelah ada, maka akhirnya dinaikinya, diambilnya harta dan orangnya semuanya dibunuhnya. Tersiarlah di sekalinya. Jadi ucapan Nabi ini abahnya tuh di sebelah, kamu sebelah tuh nak karampukan, orangnya habis dibunuh mati sebaitan. Alhamdulillah abahnya kita kadakna jangan lagi nampak banyak. Manakah makunnya mati kita kah atau mati hayam itikah? Rahasianya Allah punya rahasia untuk menyelamatkan, maka dimatikanlah binatang tadi. Jangannya binatang kata mati, barang sekali sidin nah mati. Jadi sebenarnya ujian, jadi manukal ata huwa ainul ata ujian atillah. Terkadang Allah Ta'ala tidak memberikan sesuatu kepada kita, itu sebenarnya hakikatnya pemberian untuk kita. Awak kena sakit, ada tuh rahasianya. Ternyata Allah Ta'ala cinta kita. Nah ini Masya Allah sudah sampai waktunya lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.